Cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral adalah dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Selanjutnya kesimpulan itu dapat dipergunakan sebagai bahan atau dasar untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Dilema etika dan bujukan moral merupakan dua masalah yang sering dialami dalam proses pengambilan keputusan. Dilema etika merupakan sebuah situasi di mana keduanya benar namun bertentangan dalam pengambilan keputusan atau benar versus benar. Sedangkan bujukan moral adalah situasi ketika seseorang dihadapkan pada benar salah ketika mengambil keputusan atau benar versus salah. Dilema etika lebih sulit diatasi karena dipengaruhi oleh faktor seperti keadilan, kebenaran, dan lain-lain. Sementara bujukan moral mudah diatasi karena sudah ada norma benar dan salah bagi setiap pihak. Setiap kepala sekolah memiliki cara tersendiri atau strategi tersendiri dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Tetapi ada 3 prinsip yang dapat membantu saat menghadapi pilihan-pilihan yang banyak tantangan tersebut. Yang pertama yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Dan yang ketiga berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dalam mengambil keputusan, kepala sekolah harus memahami bahwa nantinya keputusan yang akan diambil hasilnya akan berdampak positif dengan berpegang teguh pada peraturan dan juga mempertimbangkan sisi kebajikan atau kemanusiaan. Kepala sekolah tidak semata-mata memutuskan sendiri tanpa mengidentifikasi fakta-fakta dari permasalahan yang dihadapi. Orang yang kompeten juga dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi atau musyawarah merupakan salah satu kunci dalam mengambil keputusan untuk menghadapi atau mengatasi dilema etika maupun bujukan moral. Meski tidak semua keputusan disukai oleh seluruh warga sekolah, kolaborasi atau musyawarah akan lebih tepat dan bijak dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang biasa saya lakukan selama ini, yang pertama menentukan nilai-nilai yang saling bertentangan. Artinya sebelum kita mengambil keputusan dalam suatu masalah, penting bagi kita untuk mengetahui atau mengidentifikasi permasalahan yang kita hadapi. Hal ini dilakukan agar keputusan yang kita ambil merupakan keputusan yang tepat. Selanjutnya menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini akan membuat kita mudah dalam mengambil dan mempertimbangkan keputusan. Kemudian mengumpulkan fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Dengan mengumpulkan fakta yang terjadi dalam sebuah permasalahan atau kasus, kita akan mengetahui lebih jelas apa yang sedang dihadapi dan mungkin kita menemukan sesuatu yang tersembunyi dalam permasalahan tersebut. Yang terakhir, melakukan pengujian benar atau salah yang dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu uji legal, kemudian uji standar atau regulasi, dan uji publikasi. Ada beberapa hal yang saya anggap efektif
dalam penyelesaian kasus-kasus atau pengambilan kasus-kasus dilema etika. Yang pertama, membuat semua fakta yang relevan dari persoalan dilema etika itu. Selanjutnya, mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam kasus itu. Pemangku kepentingan adalah seseorang yang akan dipengaruhi oleh keputusan yang nantinya diambil. Identifikasi semua pemangku kepentingan yang akan berpengaruh terhadap keputusan yang nantinya akan diambil. Kemudian membuat opsi, kira-kira penyelesaian dalam kasus ini apa saja. Membuat daftar tindakan, strategi, atau alternatif dan pilihan yang bisa diambil untuk menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan, yaitu memilih opsi yang terbaik yang tadi sudah diidentifikasi, ya, dan memutuskan untuk menyampaikan bahwa pilihan tadi merupakan pilihan yang tepat. Saya rasa itu. Ada dua hal yang selama ini merupakan tantangan seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika. Yang pertama adalah rasa keadilan dan rasa kasihan atas perlakuan yang sama pada semua orang. Ini maknanya adalah bahwa prinsip keadilan dan rasa belas kasihan kadang-kadang menjadi dua hal yang saling bertentangan, sehingga jika ini tidak dilakukan dengan porsi yang tepat bisa berakibat kepada keputusan yang tidak adil. Kemudian yang kedua adalah timbulnya perbedaan pendapat tentang sebuah keputusan, perbedaan latar belakang pemikiran dan pemahaman, sehingga kelompok kecil harus melawan kelompok besar. Di lingkungan pendidikan, kita yakin bahwa dalam komunitas-komunitas di lingkungan sekolah itu terdapat kelompok-kelompok yang kadang-kadang memiliki kepentingan yang berbeda, dan apabila ada kepentingan yang berbeda itu saling berhadapan antara kelompok yang kecil dan yang besar, bisa menimbulkan ketidakadilan pula, dan ini menjadi tantangan bagi pengambilan keputusan. Ada jadwal yang bisa disusun untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika dengan memanggil guru dalam format atau bentuk pembinaan yang sudah terjadwal, maupun sifatnya insidental atau langsung diselesaikan di tempat. Ini memang akhirnya bergantung kepada urgensi dan juga prioritas dari penyelesaian persoalan atau kasus dilema etika itu, dan jadwal penting untuk disusun, tetapi tetap dengan mempertimbangkan bahwa ketika suatu hal atau kasus dilema etika ini harus sudah diselesaikan dengan segera, dengan melakukan pembinaan langsung pada saat itu juga, yang hasil dari pembinaan itu ditandatangani oleh yang bersangkutan, sekaligus di sana mengcover permasalahannya.
Di dalam lingkungan satuan pendidikan ada banyak pihak-pihak yang dalam memutuskan sebuah kebijakan ikut membantu, ya. Ada tim sekolah, ada wali murid, ada guru, wakil kepala sekolah, sehingga untuk mempermudah saya dalam mengambil keputusan, melibatkan pihak-pihak lain yang saya sebutkan tadi. Ada guru, ada tim-tim sekolah, ada wali murid, dan juga wakil kepala sekolah, sehingga diharapkan dari keterlibatan mereka persoalan-persoalan atau kasus yang terkait dengan dilema etika menjadi lebih mudah diselesaikan. Setiap kepala sekolah memiliki cara tersendiri atau strategi tersendiri dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika dan pembusukan moral. Tetapi ada 3 prinsip yang dapat membantu saat menghadapi pilihan-pilihan yang banyak tantangan tersebut. Yang pertama yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Dan yang ketiga berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dalam mengambil keputusan, kepala sekolah harus memahami bahwa nantinya keputusan yang akan diambil hasilnya akan berdampak positif dengan berpegang teguh pada peraturan dan juga mempertimbangkan sisi kebajikan atau kemanusiaan. Kepala sekolah tidak semata-mata memutuskan sendiri tanpa mengidentifikasi fakta-fakta dari permasalahan yang dihadapi. Orang yang kompeten juga dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi atau musyawarah merupakan salah satu kunci dalam mengambil keputusan untuk menghadapi atau mengatasi dilema etika maupun bujukan moral. Meski tidak semua keputusan disukai oleh seluruh warga sekolah, kolaborasi atau musyawarah akan lebih tepat dan bijak dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Sukamji, calon penggerak angkatan 10. Jadi ini saya SMA. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah SMA 1 Ya, Pak Andi, saya Pak Munawir, Kepala SMA Negeri 1 Sirampok, Kabupaten Brebes, yang kebetulan hari ini akan diwawancara oleh Pak Supandi sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Andi. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan saya. Di sini saya akan melakukan wawancara Pak. Berkenaan dengan pengambilan keputusan tentang dilema etika dan maaf Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Jadi apa yang dilakukan oleh saya dalam kaitan dengan masalah dilema etika adalah menginventarisasi dulu persoalan yang ada, menginventarisasi, kemudian saya komunikasikan dengan teman-teman yang terkait atau yang membidangi, kemudian diskusikan dengan teman-teman
yang mungkin mewakili atau mempresentasikan dari masalah atau persoalan yang ada. Jadi saya jadi mengedepankan komunikasi, mengedepankan diskusi dari setiap persoalan yang ada, dengan harapan tentunya langkah atau sikap yang saya ambil dalam upaya menyelesaikan persoalan ini ya bisa memaksimalkan dampak positifnya dengan meminimalisasi resiko atau dampak negatif yang timbul. Oke, jadi insya Allah dengan komunikasi, dengan diskusi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait, itu termasuk yang utamanya adalah saya meminta saran masukan dari teman-teman yang lain. Oke, ya insya Allah nanti hasilnya keputusan yang saya ambil itu akan Jadi pada intinya untuk komunikasi ya komunikasi yang baik untuk menyelesaikan pengambilan keputusan dengan kita. Baik Pak, selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai keberhasilan? Ya, baik. Jadi ketika ada dua persoalan yang muncul yang kemudian seolah-olah menimbulkan persinggungan atau mungkin pertentangan, bahkan mungkin konflik, ya nanti saya menginventarisasi ya persoalan yang ada, dua kepentingan yang sebenarnya itu kan sama-sama maksud baik dan itu kepentingan sama-sama kepentingan sekolah. Maka saya inventarisasi, kemudian saya diskusikan dengan mereka, keterlibatan mereka, teman-teman yang tadi katakan mewakili kepentingan ini sangat penting agar sikap atau keputusan yang saya ambil itu melibatkan mereka. Jadi keterlibatan mereka ya dalam pengambilan keputusan itu menjadi penting supaya tidak ada kesan. Dan satu hal bahwa ini tidak ada nomor satu dan nomor dua, tidak ada kepentingan yang lebih yang lebih daripada yang lain ya, karena saya paham bahwa orientasi mereka itu adalah kan bukan kepentingan pribadi tapi adalah kepentingan bersama, kepentingan sekolah. Tinggal bagaimana kita Pak Pandi sudah punya kesimpulan komunikasi yang baik, supaya merasa kepentingan mereka sama-sama terakomodir, tidak ada yang merasa disepelekan atau tidak ada yang merasa dianggap tidak penting. Terima kasih Pak. Jadi intinya kita mengambil keputusan itu sama-sama untuk kepentingan bersama. Ya. Oke, terima kasih. Setelah ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini bisa agar lebih konkret. Saya ngambil satu contoh kasus Pak Mati ya. Dari contoh kasus misalnya ada sekitar 30 siswa kami dipilih menjadi tim paskib tingkat kecamatan di HUT KPI yang kecamatan Sirampok yang ke-79 tahun 2020. Di satu sisi 30 anak ini kan di bawah bimbingan atau di bawah naungan Wakas Kesiswaan kan harus ikut latihan rutin setiap hari di kecamatan karena sebagai tim paskib kecamatan. Kemudian di sisi lain anak-anak ini kan punya kewajiban untuk pembelajaran kelas ya. Maka seolah-olah ini ada konflik kepentingan antara lokasi kesiswaan dengan lokasi kurikulum. Lokasi kurikulum karena yang bidang-bidang pembelajaran adalah lokasi kurikulum ya, kan mereka berusaha mematangkan anak itu harus mengerti ketika pembelajaran ya, tapi lokasi kesiswaan ini anak itu menjadi tugas sekolah, membawa nama baik sekolah agar pada saatnya nanti dia bisa tampil maksimal, maka mereka harus ikut latihan ya, ini kan seperti itu. Nah, maka langkah-langkah yang saya lakukan nanti ketika ada persoalan ini ya kita
duduk bersama, dikomunikasikan, didiskusikan untuk mencari win-win solution yang terbaik agar semua kepentingan terakomodir. Ya, akhirnya sampai pada kesimpulan kesepakatan ya agar anak kita bisa mendapatkan pembelajaran, tetapi juga dia sebagai duta sekolah menjadi tim paskib kecamatan. Ya pagi teknisnya ini pagi mereka belajar 1-2 jam, kemudian silakan anak-anak ikut latihan paskib di kecamatan sampai duhur, sampai jam 2 kita. Nah, selesai kegiatan mereka istirahat terus cukup, nanti di pembelajaran habis itu kita jam 1:30 mereka lanjut mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi insya Allah tadi saya sudah mengatakan kuncinya adalah pada komunikasi, karena mereka mewakili maka yang satu hal yang perlu diperhatikan adalah jangan ada ego sektoral, jangan ada ego sektoral. Ya, selagi memang itu adalah kepentingan bersama, ya yang nanti didiskusikan yang terbaik seperti apa, dan itulah nanti yang bisa menjadi jalan tengah dari seolah-olah ada konflik kepentingan. Itu nanti tidak ada salah satu yang harus dikorbankan. Pelibatan mereka itu menjadi penting. Terus terang Pak Pandi, nama ini saya tidak membuat catatan khusus, ya, tapi dilakukan secara insidental ketika ada ya persoalan dua hal baik yang muncul yang seolah kemudian ada macam persinggungan. Saya mengatakan persinggungan saja lah, karena sebenarnya itu mereka itu sama-sama baik, ya sama-sama bagian dari kepentingan sekolah, ya hanya tadi karena kebetulan ini kan persoalan timing saja. Masalah waktu dan bagaimana supaya sama-sama terakomodir setiap pertanyaan. Adakah seseorang yang atau faktor-faktor apa yang ini mempermudah Pak untuk bantuan Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut? Ya. Terima kasih. Tentunya saya melibatkan pandangan, sikap dan solusi dari teman-teman yang membidangi. Kemudian saya sering meminta kepada teman-teman yang lain. Terus juga sekolah itu kayak PMK Sultan PU itu juga saya minta pandangannya, termasuk juga tim pengembang atau tim TPPS itu sering saya minta bantuan. Kita ada personal karena Pak Pandi prinsip hidup saya bekerja itu belajar, jangan pernah berhenti belajar ya, karena kebaikan itu bisa datang dari mana saja. Ide itu tidak perlu datang dari pimpinan, ya, tapi ide bisa muncul dari mana saja. Katanya ternyata faktanya kalau kita bicara istilahnya ini dalam bahasa orang mengatakan bahwa kebaikan itu bisa datang dari mana? Ya, mutiara yang dikagumi banyak orang, yang mahal harganya, kan adanya tidak di puncak gunung yang tinggi,
tidak ada wijaya-wijaya ataupun Semeru di Jawa ya, tapi adanya justru di dasar laut. Justru itu satu personifikasi bahwa kebaikan bisa datang dari mana saja, sekalipun ada di dasar laut. Ya, maka saya sebaiknya yang dituangkan di sini, saya bisa setiap saat terima minta itu, saya minta bantuan masukan pada teman-teman, masih teman-teman penjaga teman-teman, atau tugas kebersihan kan nanti menghasilkan kepada kita apa yang kita perhatikan, apa yang diucapkan, jangan melihat dari mana asal informasi itu, artinya undur makola wala tanggung makola. Lihat apa, perhatikan apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Ya, kadang ide-ide cemerlang yang bagus-bagus itu datang dari teman-teman petugas kebersihan, teman-teman penjaga, dan itu biasa. Nah, Tuhan makanya kepala sekolah itu jangan pernah merasa paling pintar, jangan pernah merasa serba tahu, ya justru dengan aspiratif, dengan akomodatif terhadap nasihat, sampaikan nasihat, ide-ide dari teman itu akan mempermudah kerja kepala sekolah. Itu kan menimbulkan jadi referensi untuk mengambil kebijakan. Ya mungkin itu di sekolah dengan filosofi di Aceh Dewantara nih Pak. Jadi filosofi Dewantara itu mengungkapkan bahwa semua manusia adalah guru. Betul. Setiap tempat adalah madrasah. Gitu. Betul. Sama begitu. Terima kasih Pak untuk yang terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika? Ya. Jadi kita harus mengakomodir aspirasi pandangan dari pihak mana. Ya. Hilangkan egosentris. Ya. Harus legowo. Kedepankan diskusi dan komunikasi. Ya. Dan pelibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan itu menjadi kata kunci. Jadi insya Allah dengan cara seperti itu akan meminimalisasi risiko, akan bisa menekan dampak negatif, dan insya Allah akan bisa memaksimalkan ya manfaat ya sebagai dampak positif dari pengambilan keputusan. Semuanya kepentingan itu harus mendapatkan perhatian dan kemudian ya tidak ada yang penting, semuanya harus mendapatkan porsi dan perhatian sehingga mereka tidak pernah ada yang merasa cuma satu atau berjumpa. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini cukup dari saya ini. Sama-sama nanti kita ambil hikmahnya dari apa ini. Semuanya tidak ada yang semuanya mengambil suatu kepentingan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sehat selalu. Jangan berhenti untuk belajar. Tetap belajar, jadi guru pembelajar. Sukses selalu Pak Pandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.